Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Ketika Gus Nur Samsun sedang bertadabur membaca Al-Quran bersama seorang santri di padepokannya, tiba-tiba datang dua orang dukun santet yang langsung masuk melabrak dirinya. Dua dukun tersebut ingin agar Gus Nur Samsun menutup padepokan, juga berhenti mendatangi para dukun santet. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun ketika ada dukun berani melabrak dirinya di bulan Ramadan? Silakan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Sama siapa? Nah, saya lagi ngaji. Kenapa ini boleh tahu? Apanya? Apa ada yang diberikan apanya? Sahabat yang berbahagia, video ini mengisahkan Gus Nur Samsun ketika beliau sedang bertadabur membaca Al-Quran bersama seorang santri untuk mengisi malam di bulan Ramadan. Tiba-tiba saja datang dua orang berpakaian serba hitam masuk ke dalam padepokan, dan di tangannya sudah menggenggam senjata tajam. Tentu saja Gus Nur Samsun merasa kaget dengan kedatangannya yang tiba-tiba. Namun Gus Nur Samsun berusaha tetap tenang, karena baginya sudah hal biasa menghadapi situasi yang berbahaya. Setelah meminta santri berhenti membaca Al-Quran, Gus Nur Samsun pun mencoba berkata kepadanya, siapakah mereka? Dan ada tujuan apa sehingga masuk padepokannya dengan cara yang kasar? Padahal, dia dan santrinya sedang husuk mengaji Al-Quran. Terlihat dua orang asing itu tetap berdiri, dan dengan bahasanya yang kasar kemudian berkata, bahwa mereka adalah dua dukun santet dari daerah sebelah. Dan dia sengaja datang melabrak Gus Nur Samsun untuk memperingatkan, juga meminta baik-baik kepadanya, yaitu agar Gus Nur Samsun menutup padepokan, juga meminta pulang seluruh santrinya. Dua dukun itu merasa, keberadaan padepokan Gus Nur Samsun itu telah menghalangi pekerjaannya. Dakwah yang dilakukannya telah mengubah cara pandang dari banyak orang. Orang yang dulu biasa datang meminta bantuan kepada para dukun untuk setiap permasalahan, kini sudah tidak ada yang mau datang lagi. Mereka telah terhasut provokasi Gus Nur Samsun, yang mengatakan bahwa para dukun itu adalah orang sesat yang harus dijauhi. Apalagi ketika juga mengetahui bahwa Gus Nur Samsun juga biasa mendatangi dan menghajar para dukun santet. Dua dukun ini menjadi semakin marah dan tertantang, sehingga dengan kemarahannya, dia kemudian nekat datang ke padepokan. Mereka juga memberikan ancaman. Jika Gus Nur Samsun tidak bersedia menuruti permintaannya, maka mereka akan menghabisi Gus Nur Samsun, juga menghancurkan padepokannya. Lalu apa yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun ketika ada dukun yang berani melabrak dirinya di padepokannya itu? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Aku sengaja kan keluargamu tak rusak kabeh. Kowe ganggu grup kagunan kanca-kancaku kabeh. Ganggu apa? Coba, salah saya itu apa? Saya mau tanya, salah saya itu apa? Kesalahan saya nggak kenal sama sampean. Kabeh dukun kuwi apik, ora salah kabeh. Kenapa musnah kabeh dukun-dukun? Kata siapa semua dukun itu baik? Hah? Kata siapa? Kata sampean? Selama ini saya hanya memberantas dukun-dukun santet. Dan kemarin saya menemukan benda santet di depan situ. Apa itu punya sampean? Iya, benaku. Oh, punya sampean. Kenapa? Sampai pengen nandet saya itu kenapa? Ben ora ganggu kabeh, dukun-dukun ora diganggu. Oh, supaya saya tidak mengganggu semua dukun-dukun. Iya. Kenapa sampai mengatakan supaya saya tidak mengganggu dukun-dukun? Kan bulan Ramadan kan saya sudah pengen berhenti saya. Ini bulan Ramadan. Kenapa sampai marah-marah datang ke rumah orang bukannya salam atau apa?
malah bawa-bawa apa itu senjata kayak gitu. Kenapa? Tujuannya apa? Sampai mau apa sampean? Tak bubar no kabeh sampeyan iki. Oh, sampai pengen berniat untuk membubarkan padepokan saya? Iya, tak bubar no kabeh. Terus salah saya apa? Selama ini salah saya apa? Salah saya apa? Apa salah saya? Saya mau tanya, salah saya apa? Salah saya apa? Coba bilang. Kalau memang saya punya salah di bulan Ramadan ini, saya minta maaf. Saya tidak pengen berantem, saya nggak pengen cekcok, nggak pengen debat, nggak pengen apa-apa, saya nggak pengen. Saya pengen seduluran aja. Ini bulan suci Ramadan. Saya lagi ngaji sama santri. Wes, kakak aja. Saya nggak mau berantem. Udah stop, saya nggak mau berantem. Kalau sampai memang memaksa, silakan, saya layani. Tapi jangan salahkan saya. Sini. Teman saya sudah kaku, nggak bisa apa-apa. Wes, aku mau dikarano. Ambil pusatnya, ambil kerisnya. Silakan bangun, terpaksa saya melatih kalian. Kalau memang merasa kalian itu sakti, silakan lawan saya. Saya tidak akan memaksa kalian. Terpaksa, biar tahu rasa. Kita buang ilmu mereka, setelah itu kita usir mereka. Bangunkan. Bangunkan dia. Sekarang pergi, pulang. Biarkan dia, mereka pulang. Amat jaga di luar. Suruh mereka pergi. Dalam waktu 5 menit, kalau tidak pergi, saya habisi.
Ini ada apa nih Gus? Kok berturut-turut loh? Apa? Itu ambil. Lanjut ngaji. Tadi sampai di mana? Surat Yusuf awal. Dibaca. Oke sahabat-sahabat. Tadi itu saya nggak nyangka. Baru setengah jam saya ngaji. Saya Ahmad sama Hadi bertiga ngaji. Tiba-tiba ada yang dobrak pintunya, terus marah-marah. Akhirnya saya nyuruh Hadi untuk ambil kamera. Maksudnya apa marah-marah itu di tempat saya? Kan saya sudah bilang, wahai para dukun-dukun santet, saya sudah bilang di bulan suci Ramadan ini saya tidak ingin gerbek dukun. Saya menyerah. Saya pasrah. Jangan memaksa saya. Jangan memaksa kehendak saya untuk bertarung kepada kalian lagi. Sudah cukup. Saya pengen istirahat. Di bulan suci Ramadan ini saya pengen fokus ngaji, pengen fokus ibadah. Saya nggak mau gerbek-gerbek dukun lagi. Kalau kalian memang pengen berniat tarung sama saya, tunggu setelah lebaran nanti. Saya akan mendatangi kalian satu persatu. Jadwal kalian sudah saya atur. Pertemuan sama kalian satu persatu sudah saya atur. Akan saya layani kalian satu persatu. Terjadi pertarungan yang cukup menegangkan. Dengan senjata di tangannya, dua dukun itu berusaha menyerang Gus Nur Samsun. Namun, Gus Nur Samsun kemudian berhasil melumpuhkannya. Namun Gus Nur Samsun juga berusaha menyabarkan hatinya. Dia tidak ingin di Ramadan yang suci ini, hatinya dikuasai kemarahan. Setelah merampas senjatanya, Gus Nur Samsun segera mengusir dua dukun terlaknat itu dari padepokan. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabanahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabanahuma wa Fatimah.